istri dan anaknya ya jauh naik unta. Unta ini hewan yang sangat istimewa. Unta ini punya kantong air ya ongkos begini ton. Jadi di perutnya itu ada ton. Jadi sekali minum itu banyak sekali masuk ton. Nah nanti dari ton kalau haus ambil dikit, haus ambil dikit, haus ambil. Makanya unta itu lama berhari-hari nggak minum kuat. Kok iso? Karena punya penampung air, punya toren di perutnya. Iya, besar tornya itu. Kenapa kok begitu? Memang Allah buat seperti itu. Karena hidupnya unta di padang pasir. Ini rahmatnya Allah kepada manusia. Jadi karena banyak padang pasir, Allah rahmat sayang kepada manusia. Diciptakan sebuah hewan yang hewan ini dalamnya punya toren, punya penampung air. Makanya keamalan yang turun dari diberikan fakulikat Allah. Coba kamu lihat bagaimana Allah bisa menciptakan unta, iso punya toren piye. Hanya Allah yang bisa. Maka bagaimana kepada Allah gitu. Suruh meneliti kita unta kok bisa seperti itu bagaimana? Maka ketika kita teliti banyak peristiwa luar biasa dan kita hanya akan bisa mengatakan subhanallah la ilaha illallah maha kuasa Allah. Sayangi bisa bermusuh diciptakan hewan di padang pasir, unta yang punya penampung air sehingga ketika dia minum banyak nanti minumnya sesuai dengan kebutuhan sini berhari-hari nggak minum kuat unta. Naik unta berdua bertiga dengan baby yang masih kecil, anaknya yang masih kecil menuju Mekah. Di sana banyak wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Sampai di Mekah, namanya kalau di Al-Quran itu Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatal mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama kali Allah yang Allah letakkan di muka bumi itu terletak di Bakkah atau Mekah. Ya. Sampai Mekah istirahat sejenak, Nabi Ibrahim tiba-tiba berdiri, pulang, jalan. Sudah aja kaget, wah Ibrahim mau kemana? Diam aja Ibrahim. Jalan lagi, wah Ibrahim mau kemana? Jalan aja Ibrahim. Gak ngomong apa-apa. Istrinya bingung. Maka kemudian istrinya, Allah amaraka bihadza. Wah Ibrahim, kok saya ditinggal sendiri-sendiri gimana? Apakah karena Allah yang memerintahkan ini? Maka Ibrahim mengatakan Allah amarna bihadza. Benar, Allah yang perintahkan saya untuk meninggalkan kamu di sini bersama anak yang masih baby, yang masih kecil ini. Maka kata Hajar, jika memang Allah yang perintahkan, maka Allah selamanya takkan pernah meninggalkan saya. Tenang. Kenapa? Karena memang ini perintah Allah pasti selamat. Padahal yang namanya Mekah, yang sudah haji ya, pada sekarang udah bagus. Udah hotel-hotel mewah, apa macam-macam. Kalau pengen tahu zaman Ibrahim, coba ke padang pasir. Karena jalan-jalan di padang pasir. Jadi sejauh mata-mata itu pasir semua. Dan pasir itu kan ada gunung pasir. Gunung pasir. Di Arab, gunung itu bisa pindah. Saya kalau gunung ini kalau seminggu udah pindah ke sana, seminggu lagi udah pindah ke sana. Itu di Arab gunung pindah. Sebenarnya apa? Gunung itu kumpulan tumpukan pasir. Di sana itu ada namanya musim humasi. Ya, musim ya misalnya bulan September, Oktober ya, Oktober ya, atau bulan Juni ya, itu musimnya itu musim angin muter. Angin kencang, badai itu kalau di padang pasir nanti pasirnya diangkat naik ke atas. Wah, makanya kan anginnya pindah. Makanya diangkat anginnya itu. Itu yang namanya debu itu kalau sampai pintu jendela tutup semua. Debu bisa masuk di rumah ini. Saya kan heran juga. Debunya halus sekali. Makanya biasanya kalau itu musimnya sampai beberapa hari itu. Kita kalau napas di sini itu kayak debu semua. Bangun tidur itu yang kita hirup pesan debu semua. Makanya pakai masker aja. Ya. Kenapa? Karena debu yang kita hirup. Kita kalau keluar tuh masker aja. Kalau enggak menghirup debu cepat sakit. Maka biasanya setelah musim itu nanti banyak orang sakit tenggorokan, radang tenggorokan.
atau musim, karena debu yang terakhir itu pas perubahan musim. Dan yang namanya pasir itu kalau panas sekali, apalagi di Mekah, panas Indonesia paling 28 derajat, 30 wis. Nek ning Arab kalau sudah panas bisa 45, hampir setengahnya air mendidih. Kalau kita jalan di padang pasir nggak pakai sendal monyong, panas, kakinya itu panas sekali. Dan tidak ada tempat berteduh, tumbuhan nggak bisa. Makanya kan fi ardil walidi zarain, fi baitikal mahram, di Allah perintahkan diletakkan di sebuah lembah yang di situ itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada tumbuhan. Mau ditanam itu nggak tumbuh, karena padang pasir plus hujan. Makanya sak bejo-bejo di Indonesia itu mereka yang hidup di Indonesia, wis paling bejo. Kenapa kita beruntung? Bawah tanah kita harta semua. Bayangkan bawah tanah kita itu air melimpah, minyak bumi ada, gas ada, emas ada, perak ada, besi ada semua di bawah tanah kita. Di atasnya tongkat dilempar jadi tanaman. Yaitu kalau di Arab tongkat dilempar kering. Iya, di kita lempar itu udah biasa udah tumbuh. Saking subure, saking makmure. Cuman sengsara di wong Indonesia, negarane salah urus. Orang Arab kalau ke Indonesia itu bilangnya Masya Allah tajri min tahtihal anhar. Kita itu sering membaca di Al-Quran sebuah taman surga, taman yang luar biasa yang situ berbukit-bukit, bukitnya di bawah itu ada sungai berkelok-kelok yang mengalir. Orang Arab hanya bisa menghayal. Pas ke Indonesia, loh, apa kan Indonesia? Saya jenis bukit, penuh tanaman, ada buah-buahan, di bawah itu ada sungai berkelok. Loh, orang Indonesia. Sehingga mereka mengatakan yang namanya Indonesia itu qit'atun minal jannah, potongan surga. Ya, potongan surga. Maka aslinya kalau kita itu iso ngurusi, tidak ada negara paling makmur selain Indonesia. Mesti ini. Yang sayangnya kan kita moral kita itu nggak karu-karuan ya. Korupsi 100.000 triliun itu. Nurek dukung terung tahun ya. Makanya kalau jadi maling cita-citanya tinggi sekali kan, dari maling ayam bebugi sak kampung mati. Goblok mulai. Tapi kalau korupsi 1.000 triliun paling di penjara terung tahun 5 tahun itu tabungannya sih akeh. Bisa ada cucu. Di penjara kipas-kipas pakai AC, walaupun AC, enak temen. Makanya Indonesia itu surga koruptor. Ya seneng koruptor ya, ngomongin DPNA, nyolong dihormati. Makanya kalau mau jadi koruptor itu jadi maling sekalian segede. Oh, maling pitik. Sekali ditangkap gebuki. Nek ora nek apes dilane disiram pakai bensin dobong urip-urip. Sengsara. Ayam harga berapa? Kemarin berita di mana itu di media sosial, ibu-ibu nyuri bawang gebugi, paling ini bawang sakmene lho, genjangan tok lho, digebugi, mesake teman, habisnya 373 triliun, 5 tahun penjara tok. Indonesia. Nek ora mau di Indonesia itu budaya khas Nusantara. Turun. Nah, Muslimnya berapa persen? Dari 80%. Nek kaji antri 30 tahun. Maju semangat. Korupsi nomor 1. Indonesia. Yang namanya jadi pas ya, yang namanya iblis itu mengganggu di Jepang, apa macam-macam. Itu ketika Indonesia bingung Indonesia kok
maksiatnya kok lebih dari yang saya bayangkan ya. Saya bisa bingung, kalau gini saya mending resign dulu, mending saya mengundurkan diri untuk mengganggu orang Indonesia. Kenapa? Karena iblis itu nggak sampai kepikiran mau anti korupsi itu iblis nggak kepikiran. Ini mungkin Indonesia itu kepikiran. Akhirnya saya tanya ini iblis itu tak mundur lah nonton lah. Saya pensiun dengan Indonesia ini cara iblis tak tonton kok iblis rampung. Indonesia ini budaya yang perlu dilestarikan. Maka kalau kita ke Arab yang pernah haji ya, lihat ke pasar, buah-buahan mewah, ya, makanan mewah, ono kabeh. Padahal kalau kita ke Madinah, padang pasir semua. Ke Mesir, buah-buahan sing jenenge apa namanya batik namanya. Semangka siji 15 kilo. Semangka siji 15 kilo gede-gede. Saya kalau beli sekolah milih yang paling kecil itu standar terakhir orang Indonesia paling kecil ya segini. Jadi semuanya besar-besar. Bawang itu yang bawang bombay itu kalau di sini segini. Bawang bombay itu besar gede. Sayur melimpah. Buncis segani itu kayak 1 kilo. Wortel 1 kilo harganya 5.000 Bu, apa namanya bakso? Brambang ya. Brambang ini paling 7.000 sekilo. Orang usah dodok. Beras itu Indonesia sumbernya ya, lumbungnya. Hanya kok iso beras sekilo 11.000 sing apik. Kok iso? Nah ini kan. Tapi petaninya nggak selesai. Karena ternyata pertaniannya itu diatur pemerintah, dikelola pemerintah, penjualannya juga diatur pemerintah, sehingga meskipun harganya sama, petaninya tetap bisa menghasilkan. Karena tidak main tengkulak-tengkulakan apa macam-macam, jadi ya segala kasihnya segitu lah. Jadi nggak selisih dengan petani itu nggak cocok amat gitu lah. Itu Mesir. Kalau kita lewat padang pasir, padang pasir kok, tapi ketika kita ke pasar, ono kabeh. Hebatnya Mesir. Semestinya kita jauh lebih dari itu. Mestinya. Ini kesepergosa urus. Ya akhirnya seperti ini. Ya, urus kita kalau urusnya benar, kalau pemimpin kita amanah semua, paling sugih dunia. Andai Indonesia itu diboikot ya, diboikot. Tidak boleh makanan masuk ke Indonesia, tidak boleh keluar Indonesia, enggak boleh. Kita itu bisa hidup. Bisa, karena orang kabeh apa supaya nggak ada Indonesia? Ada semua. Nah, cuma salah urus. Penduduknya itu 200 juta lebih. Artinya untuk pasaran domestik, pasaran dalam negeri luar biasa. Itulah pentingnya akhlak. Makanya kata salah seorang penyair Arab, Amirul Syara, yang mengatakan negara itu tegak karena akhlak. Sekiranya akhlak hilang maka binasalah sebuah negara. Benar. Nah, kita ya berdoa mudah-mudahan tidak seperti kaum Nabi Syuaib, wailul mutaffifin, gara-gara korupsi timbangan tok lho. Timbangan sak sunai paling korupsi timbangan 1 on ya kan. Ora mungkin kok timbangan korupsinya sekilo itu berapa on tok. Nah itu saja dihukum tanahnya dibuangnya loh, belum ada 1.000 triliun. Mereka itu mau anggap kita mau diapain kita itu? Orang ini belum. Ada 1.000 triliun itu. Malaikat itu, wahai malaikat sekarang Indonesia karena banyak korupsi, hukum satu kaumnya Nabi Syuaib. Wah ngendean teman. Kalau kita triliunan kok bukan hitungnya bukan on lagi kok. Nah, maka kita berdoa mudah-mudahan ini tidak terjadi di bangsa kita. Mudah-mudahan tidak ada longsor, tidak ada tsunami, tidak ada bencana-bencana yang menyengsarakan bangsa kita. Karena kita harus banyak istighfar, dengan pemimpin-pemimpin kita yang perilakunya entah bagaimana gitu. Ya cara naiknya saja sudah nggak karuan. Akhirnya ketika jadi pemimpin ya mimpinnya nggak karuan gitu. Tapi di Mekah itu tidak ada tanaman.
Tapi Siti Hajar mengatakan selama ini Allah, Swiss jam itu belum masuk ke kitabnya. Agi cerita. Ini. Ya. Tak 5 menit lah. Sampai setengah 8. Itu bonus. Ya, saya sebutkan saja setelah itu masuk ke materi ya. Tak singkat saja. Saya masuk ke materi kurban, karena kurban ini juga biasanya banyak tanya. Singkat cerita seorang rampung. Di situ akhirnya kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Siti Hajar bingung, akhirnya anaknya nangis, pengen minum, haus. Siti Hajar lari ke sana kemari, cari air dari Bukit Sofa ke Marwah, Sofa Marwah, yang namanya padang pasir itu biasanya itu kayak ada air, karena kalau kena matahari itu kayak jadi pasir itu mengandung apa ya, kayak kaca ya, kecil-kecil itu buaya sekali. Saya kalau dari Jawa itu kayak air yang kimpul-kimpul itu, yang kita di sana kok ada air, jalan ke sana. Nggak ada, kayaknya di sana ada air, jalan ke sana. Sampai 7 kali, itulah yang kemudian sekarang itu disebut dengan sa'i. Jadi sa'i itu napak tilas ajarannya Nabi atau ibunda kita Ibu Hajar. Seping itu akhirnya yang anak itu nangis, Ismail nangis, kakinya midak-midak pasir, muncullah air Zam-zam. Zam ketika Siti Hajar melihat Ismail langsung dibedet airnya biar gak kemana-mana. Zam, bahasa kita itu zam, terus jangan airnya itu nampung, jangan minum, nampung jangan kemana-mana. Airnya dibedet, kasih ini hanya air minum lah, air dari situ saja. Nah ini tapi mereka hidup mosok ambandina ngombe tok, ya kan? Mangane piye? Diaman. Beberapa waktu sebelumnya, ya sekitar sebulan sebelumnya, Yaman itu ada bendungan besar, namanya Saddul Maghrib. Bendungan dilalai, ada bencana bendungannya rusak, pecah, jebol, terjadi banjir bandang besarnya luar biasa. Akhirnya tanah-tanah pertanian habis rusak karena banjir bandang. Maka penduduknya cari selamat. Akhirnya ada sebagian yang hijrah pindah ke tempat lain lah, yang kayaknya ini Yaman juga udah banjir gini susah juga, butuh waktu lagi untuk memperbaiki. Kita cari tempat lain yang kira-kira kita bisa hidup. Satu kafilah, ya, satu suku, namanya suku Jurhum. Ini jalan satu suku pindah lari jalan sampai ke Mekah, dari Yaman sampai ke Mekah. Sampai Mekah kalau lihat burung, apakah banyak burung ya? Kemungkinan besar ada air, kalau ada burung ada air. Dicarilah, ternyata di situ ada seorang ibu bersama anak kecil. Loh, di tengah padang pasir ini ada orang. Dideketin lah ibu itu, sudah menjadi tradisi bukan hanya di Arab, bahkan di tempat kami juga sama. Jadi kalau kita itu di masa itu kalau ada ladang ada mata air, berarti mata air ini siapa? Milik yang punya ladang. Sehingga kalau orang lain ingin ngambil air harus izin kepada yang punya ladang. Harus izin, karena dia yang di situ. Maka ketika ada mata air, dia turun si ketua sukunya minta izin, wahai bunda, mohon maaf perkenalkan kami dari suku Jurhum di Yaman, terjadi musibah di sana, banjir bandang. Sehingga kami minta izin, sekiranya diizinkan kami akan ke sini ingin minta minum dari sini. Kata ibunda Hajar, oh monggo silahkan, kita minum bersama, hidup bersama sini silahkan. Kata orang Yaman, baik, terima kasih, sebagai timbal balik ya, kami ada makanan yang kami bawa, maka selama kami di sini untuk makanannya kami jamin. Nah, terus begitu dari Allah. Siapa yang mengira mereka akan dapat makanan? Siapa yang mengira kalau akan ada orang kami datang ke situ nemenin?
itu adalah skenario Allah. Maka kita itu selayaknya selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu baik sangka kepada Allah, selalu berkeyakinan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Bersyukur terus. Jangan melihat orang lain, wah kayo diberi ini, saya kok enggak, dia kok bisa ini, kita enggak. Kalau kita selalu melihat orang lain, maka seakan-akan orang lain itu jauh lebih bahagia dari kita. Jadi katanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Kalau kita melihat tetangga itu padahal bisa jadi dia oke banyak utangnya, bisa saja. Bisa jadi dia lagi kena musibah apa, bisa jadi ada yang keluarga yang sakit, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Setiap manusia hidup pasti ada ujian cobaan masing-masing. Maka sikap kita syukur kepada Allah, syukur saja. Insya Allah ini membuat hati tenang. Zuhud punya itu. Rezeki itu sudah diatur. Sebagaimana Siti Hajar ini, di situ ternyata rezekinya datang dari mana? Dari suku Jurhum, dari Yaman, jauh dari Yaman ke sana. Singkat cerita, Nabi Ismail tinggal di situ bersama suku Jurhum. Tadi saya sampaikan bapaknya Nabi Ismail Ibrahim itu bukan orang Arab, tapi orang Irak. Dulu Irak itu bukan Arab, nggak kayak sekarang. Irak bukan Arab sama Ibrahim, tapi Babylon, suku Babylon. Mereka punya bahasa sendiri, suku sendiri bukan Arab. Ismail, sementara Jurhum ini Yaman. Yaman ini asli Arab. Jadi asli Arab itu Yaman dan Palestina. Palestina namanya suku Kan'an. Suku Kan'an itu Arab asli. Maka tanah Palestina itu bukan hanya orang-orang Israel yang sekarang itu asli tanah milik orang Arab, suku Kan'an. Sebagaimana suku Jurhum di Yaman itu asli Arab. Maka kemudian di Mekah ini Nabi Ismail besar, nikahlah Nabi Ismail dengan orang Jurhum, orang Arab. Maka anak keturunannya Ismail itu namanya Arabnya Mustakhrab, atau orang asing yang terarabkan karena menikah dengan orang Arab. Kalau Nabi Muhammad sendiri kalau disilsilah ayahnya Ismail yaitu Ibrahim kira bukannya Yaman, tapi jalur Arabnya itu dari istrinya yang dari Yaman itu tadi. Ya. Nikahlah sama suku Jurhum. Kemudian sebelum menikah Nabi Ibrahim waktu itu ketika masih remaja, Nabi Ibrahim kangen tak nengok anak saya di Mekah. Ingin nengok, maka datanglah ke Mekah, ya, melihat, wah ternyata anak saya sudah lucu-lucunya, umurnya sudah agak dewasa. Waktu ditinggal masih baby, masih kecil, sekarang sudah umur 7-8 tahun, lagi lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya. Seneng warnanya, kangen, lama ditinggal, sendiri kan dulunya, wah sendiri kan harus kayak ngopo ya. Dulu padahal nggak ada pagar, masih pada masih hidupnya bagaimana ya, kan pengen nengok, tapi belum ada perintah dari Allah untuk nengok. Seorang nabi ketika melaksanakan sesuatu, apalagi terkait wahyu, harus menunggu perintah Allah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah belakangan, sementara sahabatnya berhijrah di Madinah? Kata Rasul, saya menunggu wahyu, saya menunggu perintah dari Allah, baru saya akan hijrah. Gitu, makanya sahabat itu Nabi terakhir menunggu wahyu perintah. Nabi Ibrahim menunggu perintah dari Allah supaya nengok anaknya. Ketika ada perintah diizinkan untuk nengoklah ke Mekah, ketemu sama istrinya yang sudah lama bertahun-tahun bisa, oh rindunya luar biasa sama istrinya. Lihat anaknya rindunya luar biasa semangatnya. Lagi kangen-kangennya 1 hari, 2 hari, 3 hari di Mekah, 4-5 hari di Mekah, kangen-kangennya sama anak. Tiba-tiba mimpi ini arafil manami ani al-bahu kafam bermanfaat. Waduh, kok saya mimpi memberi anak saya ya? Paling itu nggak tidur. Nah, mimpinya seorang nabi itu wahyu. Mimpinya seorang nabi wahyu. Tapi mikirnya mungkin bukan tidur. Soalnya kok mimpinya kok nyembelih anaknya kok nggak masuk akal. Apa mana lagi kangen-kangennya sama anaknya. Besok mimpi lagi nyembelih anaknya. Nah iya bener nggak ini? Paling bunga tidur.
Padahal Nabi Ibrahim juga paham yang namanya mimpi seorang nabi itu wahyu. Tapi ya aku teman, masa saya menyembelih anak saya? Saya masih kangen nih. Baru juga ketemu. Hari ketiga mimpi lagi menyembelih anaknya. Masya Allah, kita diperintah Allah harus segera saya laksanakan. Ya, harus segera. Maka suatu kali dipanggillah anaknya, duduk bareng, ngobrol bareng, main-main bareng. Setelah agak kenal baru ngobrol, wahai saya kok diperintahkan oleh Allah. Diperintah Allah nggak main-main. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Menurut kamu gimana, nak? Nabi Ismail, anak soleh, anak berbakti pada orang tuanya, tahu persis soal ayahnya seorang nabi, tahu persis ini wahyu, mengatakan, wahai ayahku, karena ini perintah Allah, laksanakan. Engkau pasti akan mendapati saya ini sebagai anak yang berbakti, anak yang selalu berserah diri kepada Allah, anak yang bersabar. Silahkan laksanakan perintah Allah. Maka kemudian di hari yang sudah ditentukan, Nabi Ibrahim memakaikan baju yang bagus kepada anaknya, tanda perpisahan. Sedih sekali Nabi Ibrahim. Tapi ini ujian dari Allah, harus dilaksanakan. Minta izin kepada istrinya, wahai sang istri, saya hendak pergi, mau ngajak jalan-jalan anak. Kemana? Tur, refreshing, jalan-jalan, makanya pakainya bagus. Tapi Nabi Ibrahim kok kayak sedih gitu ya. Nek jalan-jalan mestinya seneng. Ya, tapi karena minta izin, diizinkan, misalnya silahkan, hati-hati. Diajaklah jalan, bawa ke sebuah tempat, sampai bukit Arafah sana. Sampai sana baru di jalan, setan tahu. Setan itu paling geli, paling gagal kalau melihat orang beramal soleh. Karena kita mikir, saya kan melakukan hal baik ya, kenapa orang kok serik sama saya ya? Kenapa orang kok nggak suka sama saya? Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak membuat mereka sengsara, nggak ngapa-ngapain. Saya cuma sholat sedekah, tapi orang kenapa nggak suka sama saya ya? Belum Nabi, siapa yang lebih baik daripada Nabi? Nabi baik-baik, tetapi yang namanya setan nggak akan tinggal diam kalau ada orang baik. Selalu membisikkan baik melalui orang itu atau orang lain. Piye caranya supaya orang ini tidak berbuat baik? Karena setan pengen banget punya teman sebanyak-banyaknya di neraka. Saking dendamnya kepada Nabi Adam, dendam sekali bisnis wanita Adam. Karena menganggap gara-gara Adam lah dia diusir dari surga. Gara-gara Adam lah dia dilaknat oleh Allah. Gara-gara Adam lah dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dendam sekali iblis itu. Ini kasih iblis. Adam ini kalau bukan Adam saya nggak begini. Maka anak turunmu awas saja. Saya akan ajak supaya mengingat neraka itu. Maka iblis itu paling tidak suka kalau ada orang berbuat baik. Maka ketika melihat itu, dia datang kepada Nabi Ibrahim, ini kan cuma bunga tidur. Kok kamu mau melaksanakan